Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang trigonometri analitika ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang rumus sudut paruh. Nah, sudut paruh itu apa? Jadi adalah setengah dari sudut awal. Jadi paruh itu adalah setengah ya, dari sudut awal maksudnya. Nah, kita langsung simak materinya. Oke. Jadi pertama kita tentukan dulu rumus dari sin setengah theta ya. Nah, kita gunakan rumus sudut angkap yang sudah pernah kita pelajari, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini negatif 2 sin kuadrat alfanya kita pindahkan ke kiri, lalu cos 2 alfanya kita pindahkan ke kanan. Ya, jadi akan seperti ini. Maka ini didapatkan 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 alfa. Nah, kita bagi 2 semuanya, maka didapatkan sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2. Maka sin alfa itu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2. Itu ya. Nah, ini ada tanda plus minus akar. Itu maksudnya, jadi kalau kita menentukan akar dari 4, maka itu hasilnya adalah plus minus 2. Jadi bisa 2 kuadrat itu adalah 4. Negatif 2 dikuadratkan juga jadi hasilnya 4. Itu maksudnya. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi nilai akar itu ada 2 kemungkinan. Bisa plus atau minus seperti itu hasilnya. Ya. Oke, misal alfa itu adalah setengah theta, ya, maka nantinya bentuk ini akan menjadi sin setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta dibagi 2. Ya. Ini 2 alfa akan jadi theta, karena 2 dikali setengah theta akan jadi theta ya. Oke, nah ini rumus dari sin setengah theta. Jadi sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta dibagi 2. Nah, plus itu maksudnya nanti setengah theta kalau berada di kuadran 1 dan di kuadran 2, maka nanti nilai sin pastilah positif gitu kan. Nah, kalau di kuadran 3 dan 4, nah maka nanti sin itu bernilai negatif. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, lalu cos setengah theta, maka kita gunakan cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, ini negatif satunya kita pindahkan ke kiri, maka akan jadi plus ya. Maka didapatkan 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa. Nah, kita bagi 2 semuanya, maka didapatkan cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa dibagi 2. Nah, cos alfa berarti sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos 2 alfa dibagi 2 gitu. Nah, berarti kalau alfanya adalah setengah theta, maka rumus ini akan jadi cos setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos theta dibagi 2 gitu. Nah, ini rumus dari cos setengah theta. Jadi plus kalau setengah thetanya berada di kuadran 1 dan 4 karena cos bernilai positif di kuadran 1 dan 4. Sedangkan negatif kalau cosnya itu atau nilai sudutnya itu berada di kuadran 2 dan di kuadran ketiga gitu ya. Nah, terakhir tan setengah theta. Nah, tan setengah theta ini kita gunakan identitas trigonometri yaitu tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Berarti tan setengah theta ini sama dengan sin setengah theta dibagi cos setengah theta. Nah, maka akan sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta dibagi 2 dibagi plus minus akar dari 1 ditambah cos theta dibagi 2. Ah, ini pembagian itu ya, pecahan ya. Maka ini sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta dibagi 2 dikali akar dari 2 per 1 ditambah cos theta. Nah, ini perkalian bentuk akar ya dan bentuk pecahan. Maka kalau akarnya sama berarti di dalam tanda akar ini kita bisa kalikan ya. Nah, lalu ini berarti 1 dikurangi cos theta kita kalikan 2, lalu 2 dikalikan 1 tambah cos theta. Atau langsung bisa sederhanakan, 2-nya kita coret, maka tinggal 1 ya. Maka didapatkan hasilnya adalah plus minus akar dari 1 dikurang cos theta dibagi 1 ditambah cos theta. Nah, ini rumus dari tan setengah theta. Jadi plus kalau setengah thetanya berada di kuadran 1 dan 3 karena tan itu bernilai positif di kuadran 1 dan 3 dan negatif berada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Seperti itu. Nah, rumus dari tan setengah theta ini bisa kita ubah lagi. Ada 2 bentuk nantinya. Kalau seandainya pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar dari 1 dikurangi cos theta. Ini maksudnya kita akan merasionalkan pembilangnya ya. Maka didapatkan seperti ini.
Jadi akar dari 1 dikurangi cos theta dibagi akar 1 tambah cos theta kita bisa ubah menjadi seperti ini. Akar 1 dikurangi cos theta dibagi akar 1 tambah cos theta. Kita kalikan dengan akar 1 dikurangi cos theta dibagi akar 1 dikurangi cos theta. Jadi ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Akarnya udah sama seperti ini. Maka nanti hasilnya adalah 1 dikurangi cos theta kuadrat ya. Pembilang jelas ya. Jadi 1 kurang cos theta, 1 kurang cos theta sama. Jadi kalau dikalikan pastilah kuadrat seperti itu. Nah, tapi yang di bawah ini pembilangnya itu kita gunakan A tambah B dikali A kurang B. Maka didapatkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sama, cuman beda tanda. Satunya plus, satunya negatif. Jadi 1 dikuadratkan 1 dikurang B kuadratnya berarti cos theta dikuadratkan jadi cos kuadrat theta. Jadi ini sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta kuadrat dibagi 1 dikurang cos kuadrat theta itu adalah sin kuadrat theta gitu. Nah, ini sama-sama akar kuadrat ya. Jadi tanda plus minus ini bisa kita hilangkan menjadi seperti ini. Jadi 1 dikurangi cos theta dibagi sin theta. Seperti itu. Jelas ya? Jadi rumus tan setengah theta itu bisa sama dengan 1 dikurangi cos theta dibagi sin theta. Nah, atau kalau kita kalikan pembilang dan penyebutnya itu kita kalikan dengan akar dari 1 ditambah cos theta. Jadi kita merasionalkan penyebutnya. Jadi akan seperti ini ya. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 dikurangi cos theta dikali 1 tambah cos theta. Nah, sama prinsipnya menggunakan A tambah B kali A kurang B. Maka dapatkan hasilnya adalah akar dari 1 dikurangi cos kuadrat theta dibagi 1 tambah cos theta dikali 1 tambah cos theta. Ini akar dari 1 tambah cos theta kuadrat gitu. Ya. Nah, ini berarti identitas trigonometri akan jadi akar dari sin kuadrat theta dibagi akar 1 tambah cos theta dikuadratkan. Nah, ini sama-sama akar dari kuadrat, maka tanda plus minus kita bisa hilangkan. Jadi seperti ini, sin theta dibagi 1 ditambah cos theta. Maka rumus tan setengah theta tadi itu ada 3 ya berarti. Ada bentuknya plus minus sama plus minus akar dari 1 dikurang cos theta dibagi 1 tambah cos theta. Atau sama dengan nantinya 1 dikurang cos theta dibagi sin theta. Atau sin theta dibagi 1 ditambah cos theta. Jadi tiga-tiga ini bisa kalian gunakan. Itu hasilnya pasti sama. Gitu. Oke, kita langsung ke contohnya supaya lebih jelas penggunaan rumus sudut paruh ini. Nah, tentukan cos phi per 8, sin 15 derajat, dan tan 75 derajat. Nah, cos phi per 8. Jadi cos phi per 8, nanti kita gunakan rumus sudut paruh untuk cos setengah theta ya. Jadi plus minus akar dari 1 tambah cos theta dibagi 2. Berarti ini sama dengan ya. Jadi karena kita gunakan rumus sudut paruh, berarti setengah tetanya itu adalah phi per 8 ya. Nah, kalau setengah tetanya adalah phi per 8, maka theta adalah phi per 4. Ini tinggal kita kali 2 ya. Jadi 2 dikali phi per 8. Nah, ini jadinya phi per 4. Jelas ya? Maka sama dengan ya. Ini phi per 8 berada di kuadran 1, jelas ya? Phi per 8 itu berarti 22,5 derajat. Berarti di kuadran 1. Oke, jadi cos phi per 8 itu sama dengan akar dari 1 ditambah cos phi per 4 ya, 1 tambah cos theta dibagi 2. Jadi akar dari 1 ditambah cos phi per 4 adalah cos 45. Jadi itu adalah setengah akar 2. Jadi 1 ditambah setengah akar 2 dibagi 2. Nah, 1 ini kita samakan penyebutnya jadi 2. Jadi 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 dibagi 2. Gitu. Jadi sama dengan 2 ditambah akar 2 per 2 dibagi 2. Ya, kita buat 1 pernya aja ya. Jadi ini sama dengan akar dari 2 ditambah akar 2 dibagi 2 dikali setengah. Ini kan awalnya dibagi 2 kan. Berarti kalau dikali itu dikali 1 per 2 ya, dibalik. Nah, jadi ini sama dengan akar dari 2 ditambah akar 2 per 4. Nah, ini kalau kita gunakan sifat bentuk akar, ini akar A per B ini sama dengan akar A per akar B. Seperti itu. Jadi ini akar 2 tambah akar 2 per akar 4. Akar 4 kan ada ya, itu 2. Nah, jadi ini sama dengan akar 2 ditambah akar 2 per 2. Nah, tadi saya sebutkan akar 4 itu kan bisa plus minus 2 kan. Nah, ini saya pakai plus. Kenapa? Karena tadi udah jelas phi per 8 itu berada di kuadran 1. Maka hasilnya pastilah positif ya. Jadi kalau saya gunakan negatif, maka nanti ini tidak benar hasilnya ya. Nah, itu alasannya.
Oke, sekarang kita lanjut sin 15 derajat ya. Nah, sin 15 derajat berarti kita gunakan sin setengah theta untuk materi rumus sudut paruh ya. Berarti sebelumnya kan kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut sinus. Nah, hasilnya masih ingat? Nah, nanti kita bandingkan ya, hasilnya sama atau enggak. Gitu. Oke, berarti setengah tetanya ada 15 derajat, theta adalah 30 derajat. Jelas ya, kali 2 ya. Oke, 15 derajat jelas berada di kuadran 1. Nah, sin 15 derajat berarti itu sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 30 derajat dibagi 2. Nah, berarti ini sama dengan akar dari 1 dikurangi setengah akar 3 dibagi 2. Satunya kita samakan penyebutnya jadi 2 per 2 ya. 2 per 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi 2. Jadi ini sama dengan 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi 2. Jadi akan sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per 2 dikali 1 per 2. Nah, ini sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per 4. Nah, kita gunakan sifat bentuk akar. Jadi akar 4 itu adalah 2. Jadi akar dari 2 dikurangi akar 3 per 2. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang yang C. Nah, tan 75 derajat. Nah, tan 75 derajat berarti ini sama dengan kita gunakan rumus sudut paruh untuk tan. Nah, saya gunakan rumus yang keduanya ya, yaitu 1 dikurangi cos theta dibagi sin theta. Nah, nanti kalian bisa coba juga rumus sudut yang lainnya. Nah, berarti tan 75 derajat, setengah theta adalah 75 derajat, tetanya adalah 150 derajat. Ya, berarti 75 derajat itu di kuadran 1. Nah, tan 75 derajat berarti sama dengan 1 dikurangi cos theta. Cos tetanya adalah 150 derajat. Jadi cos 150 dibagi sin 150 derajat. Nah, jadi 1 dikurangi, kita gunakan rumus sudut berelasi. Jadi cos 180 derajat dikurangi 30 derajat. Dibagi sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi negatif cos 30 derajat dibagi sin 30 derajat. Jadi negatif jadi positif ya. Jadi ini sama dengan 1 ditambah setengah akar 3 dibagi setengah. Atau 1 ditambah setengah akar 3 dikali 2. Maka ini hasilnya adalah 2 ditambah akar 3. Gitu. Nah, nanti kalian bandingkan ya hasilnya. Ini kan 75 derajat juga kita bisa gunakan rumus dan selisih jumlah dan selisih dua sudut bentuk tangen. Nah, tadi ini juga bisa sama. Nah, coba kalian nanti bandingkan. Nah, ini sin 15 derajat kalau kita gunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut kemarin, hasilnya itu adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, kenapa bisa hasilnya seperti ini? Atau sama atau tidak? Bentuk akar 2 dikurangi akar 3 per 2 dengan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, tuh coba nanti dibuktikan ya. Oke. Nah, sekarang contoh 2. Nah, sin A itu adalah negatif 12 per 13 dengan A-nya itu berada di kuadran ketiga. Hitunglah cos A per 2 dan tan A per 2. Nah, jadi untuk soal ini kita perlukan cos A-nya. Ya, kita cari dulu cos A. Maka kalau ada sin A seperti ini, kalau kita mau cari cos A, maka kita bisa gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Nah, oke, misalkan saya buat segitiganya seperti ini. Ini karena di kuadran ketiga, ya, sin itu bernilai negatif, jadi tanda negatif ini kita bisa abaikan dulu ya. Jadi sin itu kan sin demi, berarti depan per miring. Berarti depannya adalah 12, miringnya adalah 13. Nah, kita cari AP-nya, berarti kita gunakan Pitagoras, akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi akar dari 169 dikurangi akar 144. Jadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, ini AB-nya adalah 5. Gitu. Jadi cos A samping per miring 5 per 13 dan karena berada di kuadran ketiga berarti hasilnya adalah negatif 5 per 13 gitu ya. Nah, karena A-nya itu berada di kuadran ketiga ya. Tapi kalau di kuadran keempat berarti tetap 5 per 13 positif ya. Oke, satu lagi kuadran ketiga itu kan nilainya 180 derajat sampai 270. Berarti kalau A per 2 kita bagi 2 semuanya, 180 bagi 2 90 derajat, 270 bagi 2 135 derajat. Nah, jadi A per 2 ini berada di kuadran ke-2 ya. Nah, oke. Sekarang kita cari cos A per 2. Nah, cos A per 2 karena A per 2-nya itu di kuadran ke-2 berarti nilainya adalah negatif. Maka cos A per 2 sama dengan negatif A
akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2 ya. Nah, ini sama dengan negatif akar dari 1 ditambah negatif 5/13 dibagi 2. Ini sama dengan negatif akar 1 dikurangi 5/13 ya. Positif negatif ya, dibagi 2. Ini 1 kita samakan penyebutnya jadi 13/13. Maka ini dikurangi 5 jadi akar dari 8/13 dibagi 2 gitu ya. Maka ini sama dengan akar dari 8/13 dikali 1/2. Nah, ini 8 sama 2-nya kita bisa coret jadi 4 di sini ya. Maka ini sama dengan negatif akar 4/13 gitu. Nah, kita gunakan sifat bentuk akar berarti akar 4 itu adalah 2. Jadi negatif 2/akar 13. Nah, kita rasionalkan. Jadi kali akar 13 per akar 13, maka didapatnya negatif 2/13 akar 13. Nah, itu hasil dari cos A per 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Tan A per 2 ya. Tadi kita sudah dapatkan informasinya seperti ini. Nah, tan A per 2. Maka saya gunakan rumus yang ketiganya ya. Yaitu sin A dibagi 1 ditambah cos A ya. Oke, sin A tadi didapatkan adalah negatif 12/13. Cos A adalah negatif 5/13. Jadi ini sama dengan negatif 12/13 dibagi positif negatif jadi negatif ya. Jadi negatif 12/13 dibagi satunya kita samakan penyebutnya. Jadi 13/13 dikurangi 5/13. Jadi ini sama dengan negatif 12/13 dibagi 8/13. Jadi sama dengan ini kalau kalian bisa langsung hasilnya adalah negatif 12/8. Atau ini negatif 12/13 dikali 13/8. Nah, 13-nya kita coret. 12 sama 8 kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadi tinggal negatif 3/2. Nah, itu hasil dari tan A per 2 sama dengan negatif 3/2. Itu. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh terakhir. Ya. Buktikan atau tunjukkan bahwa cos kuadrat B per 2 itu sama dengan secant B tambah 1 dibagi 2 secant B. Ya. Nah, berarti ini kita buktikan dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Jadi, cos kuadrat B per 2, nah itu kan sama dengan cos B per 2 dikuadratkan ya. Cos B per 2 berarti itu adalah rumus sudut paruh untuk cos, yaitu cos tengah theta sama dengan plus minus akar 1 tambah cos theta bagi 2. Jadi ini sama dengan, nah ini dikuadratkan. Oke, jadi ini akar kalau dikuadratkan hilang ya tanda akarnya. Lalu plus minus juga kalau dikuadratkan nah, tetap positif hasilnya. Maka ini hasilnya 1 tambah cos B dibagi 2. Nah, kalian perhatikan di sini di bagian sebelah kanan itu ada secant B ya. Nah, gimana caranya kita harus memunculkan secant B itu? Nah, kalian masih ingat identitas trigonometri secant alpha itu sama dengan 1 per cos alpha. Maka supaya bisa memunculkan secant B ini, kita kalikan pembilang dan penyebut ini sama-sama dikalikan 1 per cos B. Nah, 1 per cos B gitu. Jadi 1 tambah cos B dibagi cos B. Nah, 2 juga dibagi cos B seperti ini. Nah, 1 dibagi cos B adalah secant B, betul ya? Cos B dibagi cos B adalah 1, 2 dibagi cos B itu adalah 2 secant B, seperti itu. Nah, jadi terbukti. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, itu contoh dari penggunaan rumus sudut paruh. Nah, nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya ya. Oke, hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.